Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen. Bab 756-760. Hal ini membuat Guchen sangat penasaran tentang siapa orang di ujung telepon itu, dan apa yang dia gunakan untuk mengendalikan Qiuyue. Menilai dari apa yang kudengar di luar pintu sebelumnya, sepertinya saudari Qiuyue dikendalikan oleh pria itu dan telah menggunakan sesuatu untuk mengendalikan kedua saudara perempuan itu. Guchen meletakkan folder itu, menatapnya dan tersenyum ringan, kamu terlihat buruk, apakah sesuatu terjadi padamu? Ada kantung di bawah mataku akhir-akhir ini. Mungkin aku begadang. Itu tidak masalah. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan, katakan padaku. Faktanya, Guchen mengatakan ini hanya untuk menguji nada suaranya. Dia telah mengungkapkan posisinya dengan cara ini. Jika dia masih tidak ingin mengatakannya, itu berarti ini belum waktunya untuk mengatakannya, atau mungkin belum waktu yang tepat. Dia terlalu khawatir dengan kekuatan Guchen. Tidak masalah. Aku hanya sedikit lelah akhir-akhir ini. Cukup istirahat saja. Ngomong-ngomong, di pesta Natal besok malam, mungkin semua orang dari grup Gu akan hadir langsung untuk merayakan pencapaian beberapa bulan terakhir. Anda bisa naik ke panggung dan mengatakan 1-2 kalimat. Qiuyue segera mengubah topik ke pesta besok. Karena dia tidak mau mengatakannya, Guchen secara alami tidak akan terus bertanya. Jika Qiuyue curhat padanya saat ini, maka dia harus mengurusnya apapun yang terjadi. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, maka Guchen tidak akan terlalu sentimental. Oke. Kamu bisa mengatur pesta besok. Ngomong-ngomong, aku mungkin harus melakukan perjalanan jauh dalam beberapa hari. Kamu harus mengurus urusan Jiangsu untukku. Guchen memegang tangannya dan mengangguk sedikit. Dia diberi pelajaran oleh Guchen terakhir kali, jadi Qiuyue banyak menahan diri. Meskipun dia menebak kemana dia akan pergi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Qiuyue mendengar ini, dia hanya mengangguk sedikit, oke, serahkan saja padaku urusan di Jiangsu. Jika kamu ingin pergi ke utara, pergilah. Jika kamu butuh uang, telepon aku dan aku akan mentransfer dana kepadamu. Guchen merentangkan tangannya dan terkekeh. Setelah mengobrol sebentar dengannya sebentar, dia meninggalkan paviliun Linjun. Guchen juga membeli beberapa makanan enak, kembali ke Villa Yu Huatai, dan mengambil anggur yang dibuat oleh Zuo Xiaoyao terakhir kali. Sesampainya di depan pintu villa terpencil di seberang danau, kucing besar gemuk itu sepertinya mengetahui bahwa Guchen akan datang dan sudah lama menunggu di luar gerbang besi. Bukan hanya manusia yang menjadi roh, hewan yang mereka pelihara juga menjadi roh. Saat berjalan ke halaman, dia menemukan bahwa anjing-anjing liar yang dia lihat di pinggiran kota telah muncul lagi di dekat halaman. Untungnya, ada gunung di seberang danau, dan kucing serta anjing ini bisa langsung berkeliaran di dalam hutan. Selain itu, pihak pengelola villa percaya bahwa Feng Shui di sini kurang baik, dan mereka tidak akan datang ke sini 2 kali sepanjang tahun, yang sejalan dengan keinginan Chang Yunsan. Saat ini, lelaki tua itu sedang beristirahat dengan santai di kursinya. Cucuku sayang, makanan enak apa yang kamu bawakan untuk kakek? Kata Chang Yunsan sambil tersenyum jahat. Sudut mulut Guchen bergerak-gerak sedikit, dan dia berkata dengan marah, bisakah kamu berhenti memanggilku seperti itu, selalu terasa aneh. Munafik, hanya kamu yang memiliki banyak hal yang harus dilakukan sepanjang hari. Chang Yunsan tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya, mengapa kamu begitu baik hati datang menemuiku hari ini? Bukankah kamu hanya meminta bantuanku? Sial, apa masalahnya? Guchen menggaruk kepalanya dan berkata sambil menyeringai. Dia mungkin harus pergi ke utara setelah hari tahun baru. Dia awalnya berpikir untuk mencari Chang Yunsan untuk mendapatkan harta karun. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah mengambil beberapa jimat ajaib darinya terakhir kali, dia merasa malu untuk berbicara lagi. Ada yang salah, nak, pergilah ke istana 3 harta karun secara cuma-cuma, dan kamu tidak akan pernah datang kepadaku lagi tanpa bayaran. Bagaimana kalau aku mengikuti tes? Chang Yunsan mengangkat alisnya sambil tersenyum jahat dan berkata, dengan cara ini aku tahu jenis obat apa yang kalian masak di dalam labu. Tidak perlu tes, aku akan memberitahumu saja. Dalam beberapa hari, saya harus melakukan perjalanan jauh. Seperti yang Anda ketahui, akhir-akhir ini saya telah menyinggung banyak orang. Jika uangnya hilang, saya masih dapat menghasilkan lebih banyak uang, tetapi jika sesuatu terjadi pada mereka, saya tidak akan pernah bisa maafkan diriku sendiri dalam hidup ini. Saat dia berbicara, Guchen melihat ke villa terbesar di seberang danau. Dia juga khawatir setelah dia pergi, seseorang akan mengambil kesempatan untuk datang dan membalas dendam. Mengancam Guchen dengan wanita-wanita ini, sama saja dengan menjadi tak berdaya. Jadi, kamu ingin aku menjaga wanita di rumah itu untukmu saat kamu pergi.
Chang Yunsan berbaring di kursi dan gemetar serta terkekeh. Ya, saya juga meminta kakek baptis saya untuk lebih menjaganya di hari kerja. Anggur dan makanan enak ini adalah hadiah saya untuk Anda. Selain itu, ada beberapa pil kondensasi Qi di sini, semuanya untuk Anda. Gu Chen terus mendorong makanan, anggur, dan pil di atas meja. Sudahkah kamu memutuskan, apakah kamu akan pergi ke utara untuk menemukan gadis kecil itu? Chang Yunsan sedikit mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Faktanya, meskipun Gu Chen tidak banyak bicara, Chang Yunsan dapat menyimpulkan bahwa keterampilan aneh Sekte Lembah Hangu bukan milik keluarga Lan. Dia bisa membuat tebakan kasar, hanya untuk melihat apakah dia bersedia menceritakannya. Gu Chen perlahan menuangkan segelas anggur dan meminumnya sendiri. Selama periode ini, semua yang saya lakukan adalah hanya untuk pergi untuk utara. Berapa banyak orang yang ingin kamu bawa? Hitung aku, kita hanya berdua. Semua orang tinggal di Jiangsu untuk mencegah pasukan lain menyerang. Gila sekali. Chang Yunsan juga meminum segelas wine. Nak, kamu benar-benar tidak takut dengan harimau. Tahukah kamu di mana tempat itu? Mendobrak wilayah keluarga Murong dan berpikir untuk membawa orang keluar sendirian agak aneh, kan? Itu hanya keluarga Murong. Aku bahkan membawa seseorang. Aku sudah memiliki pendapat yang baik tentang keluarga mereka. Gu Chen memegang gelas anggur di tangan kirinya dan memunculkan senyum bangga di sudut mulutnya. Itu gila. Inilah sebabnya Chang Yunsan bersikeras untuk mengakui dia sebagai cucunya. Anak laki-laki ini persis sama seperti ketika dia masih muda. Sebelum dia minum, dia masih tahu bahwa dia milik dunia ini. Tetapi setelah minum, dia berpikir bahwa dunia ini adalah miliknya. Dia gila dan berisik, tetapi jika Anda dapat mengatakan ini, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Apakah Anda benar-benar tidak takut keluarga Murong akan marah dan mengirim pasukannya ke selatan untuk menghancurkan fondasi yang Anda bangun di Jiangsu? Chang Yunsan bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Anda harus tahu bahwa dominasi keluarga Murong di utara bukannya tidak berdasar. Tidak mungkin mereka mendominasi utara selama bertahun-tahun tanpa kekuatan apapun. Jika Gu Chen benar-benar membuat marah keluarga Murong, mereka akan melakukannya. Jika Anda tidak mengikuti aturan, itu akan langsung menghapus semua pengaturan Gu Chen di Jiangsu. Bukan tidak mungkin. Aturan adalah untuk orang biasa. Itu tidak masuk akal. Mereka adalah keluarga yang membuat aturan. Jika ada yang membuat mereka marah, tidak masalah apakah mereka mematuhi aturan atau tidak, karena tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap keluarga Murong. Saya bukan orang yang tidak punya otak. Karena saya berani pergi, saya sudah memikirkan jalan keluar. Gu Chen menatapnya dengan segelas anggur dan terkekeh, minumlah. Oke, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu membalikkan utara. Setelah 3 putaran minum, keduanya sedikit mabuk. Setelah sekian lama berhubungan, mereka semua memiliki pemahaman tertentu satu sama lain. Jadi ngobrol jauh lebih menyenangkan. Aku mungkin harus keluar dalam beberapa hari. Bisik Chang Yunsan sambil makan. Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya dan terkekeh, apakah kamu pacaran? Kenapa kamu pergi? Mencari seorang wanita. Tidak besar atau kecil, aku itu kakekmu, apakah kamu berbicara dengan orang yang lebih tua seperti ini? Kamu baru tahu kakek, mengapa ada begitu banyak aturan? Gu Chen menuangkan minuman lagi untuknya, tetapi dia berdiri di sampingnya. Saat dia menuangkan anggur, sebuah mutiara merah jatuh dari sakunya. Chang Yunsan melihatnya saat ini, dan segera mengambil benda itu dan memainkannya di tangannya, dari mana asalnya. Sial, aku mencurinya dari keluarga Wang. Apa bagusnya? Meskipun itu batu akik, harganya tidak akan mahal. Kata Gu Chen sambil menuangkan anggur. Tapi Chang Yunsan memegang mutiara roh api di tangannya, mutiara roh telah muncul di dunia, sepertinya rahasianya tidak bisa disembunyikan lagi. Rahasia? Dia bertanya penasaran sambil minum wine dan makan sayur. Tetapi melihat Chang Yunsan seperti ini, dia sangat ekspresif dan tidak mau mengatakan apapun. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa rahasianya tidak boleh dibocorkan. Prediksi yang dibuat 800 tahun yang lalu oleh mutiara roh yang muncul di dunia ini memang benar. Tampaknya seseorang masih melaksanakan rencana itu hingga hari ini. Sungguh luar biasa. Chang Yunsan terus bergumam di mulutnya. Mendengar ini, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu gumamkan? Simpan benda ini dengan baik, nilainya tidak kurang dari buku ilahi tanpa batas. Chang Yunsan mengembalikan mutiara roh api di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, ingatlah hal-hal ini, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Aku juga memiliki bagian lainnya dari buku ilahi tanpa batas. Apa katamu? Feng Zhenghao memberimu jilid kedua. Mungkinkah keduanya masing-masing memegang setengah dari buku ini, namun pada akhirnya keduanya jatuh ke tangan Gu Chen. Dengan kata lain,
Baik Chang Yunsan maupun Feng Zhenghao tidak dipilih oleh buku ilahi tak terbatas. Buku ini diturunkan dari keluarga kuno, dan hanya Fang Qingzi yang dapat memahaminya sedikit. Buku ini hidup. Anda mungkin mengira hanya buku tua yang lusuh, namun tidak dapat dipungkiri bahwa buku ini memiliki pemikirannya sendiri. Jika tidak disetujui, buku ini pada dasarnya akan seperti selembar kertas bekas. Jika digunakan untuk menyeka pantat, Anda tetap khawatir kertasnya tergores. Jadi ketika Chang Yunsan mendapatkan separuh dari buku ilahi tak terbatas ini, dia sama sekali tidak memahaminya, tetapi banyak orang dengan panik berebut buku itu. Itu hanya dibakar secara langsung, dan dia melihatnya terbakar menjadi abu dengan matanya sendiri pada saat itu. Dia tidak menyangka bahwa itu akan dikembalikan ke tangan Gu Chen bertahun-tahun kemudian. Namun yang tidak pernah dia duga adalah bahwa separuh sisa buku itu sebenarnya ada di tempat Feng Zhenghao, tetapi dia juga baru-baru ini memberikan separuh buku itu kepada Gu Chen. Tidak banyak kebetulan di dunia ini. Setiap benda, setiap orang, setiap benda mempunyai arti tertentu bagi keberadaannya, dan segala sesuatu yang terjadi pasti mengikuti kekekalan kuantum. Einstein pernah menyebutkan bahwa ketika satu hal muncul, pasti ada hal lain yang menyeimbangkannya. Yin dan yang berkoordinasi dan mematuhi hukum kekekalan kuantum. Apa yang Anda lihat menghilang akan muncul dalam bentuk lain. Apakah ini sangat penting? Jika kamu memberikan buku itu kepada orang lain, mereka tidak akan dapat memahaminya. Sejauh ini, aku hanya dapat memahami satu kata di dalamnya. Apa gunanya? Dan mutiara yang rusak ini, yang terbaik, adalah yang terbaik darinya. Batu akik terlihat jernih dan bisa bernilai puluhan juta. Apa masalahnya? Gu Chen melihat mutiara roh api di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu membocorkan rahasianya, kamu akan mengetahuinya nanti. Chang Yunsan melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan lembut. Ini kalimatnya lagi. Lan Wancheng juga suka mengucapkan kalimat ini. Seiring berjalannya waktu, Gu Chen menjadi acuh tak acuh terhadap kalimat ini. Gu Chen berkata dengan ekspresi terdiam, aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Ada pesta Natal di tempatku besok malam, dan tahun baru Imlek akan segera datang, bagaimana kalau kita berkumpul? Tidak, aku harus keluar selama beberapa hari besok. Ketika aku kembali dalam beberapa hari, mungkin kamu akan pergi ke utara juga. Chang Yunsan menggelengkan kepalanya dan menolak permintaannya. Setelah beberapa kata percakapan, Gu Chen meninggalkan villa. Tidak lama setelah dia pergi, Chang Yunsan melambaikan tangannya dan langsung menutup pintu. Hei! Tampaknya yang dipilih oleh Tuhan pada akhirnya tetaplah keluarga Gu. Dia berdiri di halaman dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, itu takdir, hari 7 bintang. Tidak jauh lagi, sepertinya aku harus pergi menemui teman lama itu. Setelah itu, dia kembali ke kamar untuk mengemasi barang bawaannya, berencana meninggalkan Jiangsu untuk perjalanan malam hari ini untuk menjalankan beberapa tugas. Dari nadanya, dia mungkin ingin keluar mencari seseorang, jadi dia memasang formasi azimut Bagua di halaman agar dia bisa mengetahui perkiraan lokasi orang tersebut, tapi itu sangat menyita tenaga. Larut malam. Di padang rumput Mongolia, sebuah kota bernama Mulukic adalah pusat provinsi Mongolia Dalam. Tidak semua orang di padang rumput hanya menunggang kuda saat keluar rumah. Faktanya, ukuran kotanya sama dengan tempat lain, dan kendaraan juga melewatinya. Masyarakat yang tinggal di padang rumput di sana pada dasarnya memiliki lingkungan yang sama dengan daerah pedesaan lainnya, dan mereka yang memiliki uang tinggal di kota besar. Di pusat Mulukic, ibu kota provinsi dengan populasi per kapita hanya di atas 6 juta jiwa, letaknya sangat jauh di utara, dan perbedaan waktu beberapa jam lebih lambat dari waktu di pedalaman. Mungkin saat ini, apakah Anda berada di selatan atau utara, selama perbedaan waktunya normal, Anda mungkin sebaiknya tidur. Tapi sekarang di tempat ini mulai gelap, Mulukic. Pusat ibu kota provinsi ini memanjang ke utara dan kiri, dan dalam jarak 800 km, pada dasarnya keluarga Nalan bisa menyentuhnya, tentunya jika memanjang ke kiri akan menjadi wilayah orang lain. Memang hanya secara nominal di bawah pengelolaan keluarga Nalan. Faktanya, masih banyak suku di padang rumput. Namun, dalam 10 tahun terakhir, keluarga Nalan telah menaklukkan banyak suku dan memperoleh kedamaian sementara, namun tetap saja tidak berarti bahwa keluarga Nalan adalah padang rumput yang sebenarnya. Malam ini, di perguruan tinggi musik biasa di ibu kota provinsi. Lantai 6. Walaupun sudah larut malam, namun malam belajar mandiri baru saja selesai di sini, dan banyak siswa yang baru saja menyelesaikan kelas dan bersiap untuk kembali mandi dan tidur. Di ruang latihan di lantai 6. Terdengar samar-samar suara piano di dalam ruangan, namun Nalange hanya bersandar di dinding di luar pintu dan mendengarkan suaranya dengan cermat, tidak berani mengganggunya sama sekali. Dari waktu ke waktu dia mengintip ke dalam, matanya sangat rumit. Orang yang memainkan piano di dalamnya adalah seorang wanita cantik berambut panjang, mengenakan mantel merah muda, stoking berwarna daging, dan sepatu bot hitam.
Matanya penuh dengan kepahlawanan, tetapi ketika piano mencapai klimaks, matanya berkaca-kaca penuh. Saat suara piano jatuh, gadis itu mengangkat rambutnya yang basah oleh air mata, dan menoleh untuk melihat bayangan panjang di luar pintu. Setelah mendengarkan, kenapa kamu tidak pergi? Gadis itu melihat keluar pintu dan berkata dengan lembut. Nalange bersandar di dinding, menyeka air matanya dengan lembut dengan tangannya, dan berjalan masuk dari luar. Saya kebetulan lewat di sini dan datang menemui Anda. Kamu sudah berdiri di luar pintu selama 2 jam, itu yang kamu katakan datang secara kebetulan. Gadis berambut panjang menyisir rambutnya dan matanya sedikit merah. Dia benar. Nalange sebenarnya sudah berada di sini selama 2 jam. Alasan kenapa dia berdiri di luar pintu tanpa masuk adalah karena lagu yang dimainkan oleh gadis ini pada dasarnya diciptakan oleh mereka berdua. Aku akan menikah. Nalange berdiri di luar pintu dan berkata lembut dengan kepala menunduk. Nama gadis ini adalah Yi Xinrong, dan dia adalah pacar yang dia temui di luar. Keduanya adalah teman kuliah sebelumnya, dan universitasnya berada di ibu kota provinsi. Keduanya saling kenal sejak kuliah, jatuh cinta, dan akhirnya lulus kuliah. Yi Xinrong bahkan tidak tahu kalau keluarga Nalange begitu kaya dan berkuasa. Orang ini hanya mengatakan sebelumnya bahwa rumahnya berada di padang rumput dan dia memelihara sapi dan domba. Tapi, dia tidak pernah menyangka mereka akan memelihara ratusan ribu sapi dan domba, dan separuh padang rumput adalah milik keluarga mereka. Sapi dan domba saja bisa dijual dengan harga yang lumayan mahal dalam setahun. Keduanya memiliki hubungan yang baik sebelumnya, namun Yi Xinrong merasa keduanya berasal dari keluarga biasa dan memiliki banyak kesamaan. Meskipun universitas ibu kota provinsi mereka dianggap sebagai sekolah yang relatif bagus secara lokal, universitas ini tidak dianggap sebagai universitas yang bagus secara nasional. Secara umum, universitas ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang kaya dan berkuasa. Entah dia berada di ibu kota kekaisaran, atau dia kuliah. Siapa sangka pria malang yang setiap hari makan mie instan semasa kuliah itu ternyata berasal dari keluarga Nalan, keluarga kerajaan di padang rumput. Yi Xinrong tidak bisa menerima ini, dia selalu berpikir bahwa pacarnya hanyalah orang biasa. Bahkan selama kuliah, Nalange sangat miskin sehingga dia bahkan tidak bisa mentraktirnya makan. Yi Xinrong harus menggunakan uang dari pekerjaan paruh waktu untuk menghidupinya dan membelikannya pakaian. Saat dia belajar, keluarga Nalan tidak mengizinkan Nalange mengungkapkan identitasnya, dan hanya bisa membiarkannya hidup sebagai orang biasa. Bahkan jika terjadi sesuatu, dia tidak bisa mengungkapkan dirinya. Tentu saja, jika Anda menghadapi masalah yang benar-benar tidak dapat diselesaikan, Anda dapat mencari bantuan dari keluarga Anda, tetapi kemudian Anda harus putus sekolah dan kembali mewarisi bisnis keluarga. Masa penilaian adalah masa mulai dari pendaftaran hingga kelulusan universitas yang merupakan cara bagi keluarga untuk menilai keturunannya. Bagi yang lain, ini semacam pelatihan, tapi bagi Nalange, periode waktu ini adalah periode paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia bahkan tidak ingin lulus secepat ini setiap hari, karena jika dia lulus, berarti dia telah lulus ujian dan akan kembali mewarisi bisnis keluarga. Dengan karakter Yi Xinrong, dia pasti tidak ingin bersama Nalange lagi. Dia adalah wanita yang sangat sadar diri, dan tidak semua orang ingin mencapai kesuksesan. Dia adalah contohnya. Dia hanya ingin menjalani kehidupan normal. Siapa yang menyangka pacarnya bisa begitu menonjol? Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu bahwa mereka pasti tidak akan bisa bersama di masa depan. Bahkan jika Yi Xinrong bisa menerimanya, keluarga Nalan pasti tidak akan bisa menerima memiliki menantu wanita biasa. Jadi, apakah kamu perlu aku memberkatimu di sini? Yi Xinrong memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Nalange memandangnya dan berkata dengan lembut, aku ingin mengajakmu pergi ke kota Fengtian bersamaku. Apakah kamu sakit? Apakah kamu ingin aku menghadiri pernikahanmu secara langsung? Biar ku beritahu, aku tidak mempunyai pikiran yang besar. Anda, Tuan Nalan, dapat menikah dengan siapapun yang Anda inginkan. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong jangan datang kepada saya lagi di masa depan, oke? Biarkan aku pergi. Setelah lulus kuliah, Yi Xinrong mendapatkan pekerjaan sebagai guru musik di sekolah ini tanpa meninggalkan tempat ini. Awalnya, karena penampilan dan sosoknya, dia disukai oleh banyak guru laki-laki dan bahkan banyak siswa di sekolah, dan banyak orang yang mengungkapkan rasa cintanya padanya. Tapi masalahnya adalah pada dasarnya siapapun yang mengaku kepada Yi Xinrong hari ini akan memiliki wajah penuh luka besok, dan kemudian mereka akan menjauh darinya ketika melihatnya. Tak perlu dikatakan, diketahui bahwa ini pasti manipulasi rahasia Nalange. Ketika dia berada di kota Muluzige, dia akan melakukannya sendiri, tetapi jika dia tidak ada di sana, dia akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Mungkin ada banyak informan di sekolah, dan banyak orang yang diam-diam melindungi Yi Xinrong. Ini lebih merupakan pengawasan daripada perlindungan. Selama Nalange ada,
pada dasarnya akan terlalu sulit baginya untuk keluar dari kehidupan lajang. Bahkan jika dia kembali ke kampung halamannya, itu akan tetap berada dalam pengaruh keluarga Nalan. Oke. Nalange mengangguk sedikit, setelah pernikahan ini, aku akan melepaskanmu. Aku membuat pernikahan sesuai dengan pernikahan Cina favoritmu. Plak. Yi Xinrong menamparkan wajahnya dengan punggung tangan, matanya perih dan air mata langsung jatuh, kamu bajingan. Kamu menggunakan kreativitasku untuk menikahi wanita lain, dan kamu ingin aku melihat kalian berdua menikah. Jika aku bersalah, kenapa kamu membiarkan polisi menangkapku? Aku pernah melihatmu makan dan tidur. Kamu terlihat bahagia dan bahagia, tapi aku belum pernah melihatmu terlihat seperti kamu bukan milikku. Kalau kamu tidak mau datang, lupakan saja, bukannya aku kejam padamu, itu karena ini mungkin terakhir kali kita berdua bertemu. Perbedaan antara hidup dan mati, tapi setelah kita menikah, aku mungkin harus melakukannya. Setelah mewarisi bisnis keluarga, kita akan jarang bertemu satu sama lain di masa depan. Nalange mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan medali VIP dari sakunya dan menyerahkannya. Yi Xinrong mengambil alih benda itu dan berkata, apa ini? Jika kamu ingin datang, kamu harus memiliki benda ini untuk masuk ke situs. Semuanya bersifat pribadi dan tidak dapat dimasuki oleh orang biasa. Jika kamu ingin datang, kamu harus memiliki ini. Jika kamu tidak ingin datang, buanglah benda ini. Nalange mengangkat tangannya dan menyentuhnya dengan lembut dan berkata dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan membelai wajah Yi Xinrong, tapi dia tiba-tiba mengelak. Keduanya sudah lama tidak berinteraksi, jadi tidak heran jika Yi Xinrong mengelak. Saya tidak tahu apakah akan pergi atau tidak. Jika tidak ada kelas hari itu, saya mungkin mempertimbangkan untuk melihatnya. Yi Xinrong memasukkan barang itu ke dalam sakunya dan berkata dengan marah, jadi Tuan Nalan, apakah Anda masih punya hal lain? Apakah hubungan kita berdua begitu asing sekarang? Nalange sedikit mengernyit saat mendengar ini. Seperti pepatah populer di internet, dulu Anda bahkan bisa masuk tanda pagar, tapi sekarang Anda bahkan tidak bisa masuk ke lingkaran pertemanan Anda. Ketika mereka sedang jatuh cinta, mereka berdua sangat dekat satu sama lain, tetapi sekarang Yi Xinrong mulai memanggilnya Tuan Nalan. Sejak mereka mengetahui identitasnya, mereka berdua menjadi semakin jauh. Selain itu, keluarga Nalan juga berkali-kali mengunjungi Yi Xinrong dan banyak mengucapkan kata-kata yang menghina, mengatakan bahwa dia hanya tertarik pada uang keluarga Nalan. Jadi Yi Xinrong langsung putus dengan Nalange, dan keduanya tidak lagi bertemu muka sejak saat itu. Namun Nalange sering mengintipnya dari kejauhan, terutama karena keluarganya mengatakan bahwa jika dia berani terlalu dekat dengannya, keselamatannya tidak akan terjamin. Cukup dengan mengintip dari kejauhan. Kalau tidak, lalu kenapa aku harus meneleponmu? Yi Xinrong memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Nalange hanya mengangguk sedikit, terserah kamu, tapi aku tetap berharap kamu bisa datang dan melihatnya. Meski yang berdiri di sampingku bukan kamu, aku mengatur pernikahannya sama seperti kamu dan aku. Kamu sedikit terlibat dalam menggunakan kreativitas saya untuk menikahi wanita lain. Yi Xinrong mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, gadis ini sangat marah sekarang. Meski keduanya tidak punya kendali atas masalah ini, Yi Xinrong tetap merasa sedih dan marah, bertanya-tanya mengapa cinta sejati masih belum bisa mengalahkan dunia sekuler. Awalnya saya mengira hal semacam ini yang secara paksa memisahkan dua orang yang saling mencintai hanya akan muncul di serial TV dan novel. Ternyata hal semacam ini juga ada di kehidupan nyata. Segala sesuatunya tidak seperti yang Anda pikirkan. Beberapa hal sebenarnya bukan sesuatu yang Anda dan saya dapat kendalikan. Jika memungkinkan, tentu saja saya bersedia menikah dengan Anda, meskipun itu adalah menyerahkan warisan keluarga. Nalange menjelaskan dengan cemas. Hahaha. Apa yang dikatakan pria lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke pintu, keluar. Aku tidak ingin melihatmu sekarang, keluar. Pegang tanganmu pada wanita lain, dan masih mengatakan kamu mencintaiku. Bahkan jika kamu tidak menganggapnya menjijikkan, sebaliknya, itu membuat Yi Xinrong jijik. Jadi dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi dengan sedih, berbalik 3 kali saat dia berjalan, tapi Yi Xinrong hanya menoleh ke samping tanpa melihatnya. Nalange menghela nafas tak berdaya dan berjalan menyusuri koridor. Baru setelah dia pergi, Yi Xinrong menoleh dengan air mata mengalir di wajahnya, berbaring di tangga dan diam-diam memperhatikan sosoknya yang pergi. Keesokan harinya. Hari ini adalah Natal. Meskipun bukan hari libur domestik, di banyak tempat di kerajaan Xia, ruangan dan toko akan didekorasi seperti Natal pada hari ini. Di satu sisi untuk memeriahkan festival ini, dan di sisi lain hanya untuk mempromosikan program. Malam ini, semua tokoh terkemuka di Provinsi Barat Daya tiba di Jiangsu untuk mendapatkan ringkasan tahunan. Tidak hanya dari ibu kota provinsi,
pelanggan dari luar ibu kota provinsi juga banyak yang datang ke Paviliun Linjun hari ini. Klub ini memiliki luas 3.000 meter persegi. Biasanya terlihat sangat sepi jika tidak ada orang di sekitar, namun saat semua orang memadati klub, kesannya sedikit sempit. Pindahkan semua barang yang tidak perlu keluar dari aula agar ratusan orang yang berdiri di sini tidak terlihat terlalu ramai. Malam hari. Resepsi dimulai. Sekelompok orang mengelilingi Gu Chen dan bersulang dari satu cangkir ke cangkir lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah pemegang saham grup Gu. Mereka belum pernah menyanjung Guru Qi dengan begitu sopan sebelumnya. Sekarang Gu Chen telah menjadi pemegang saham terbesar grup tersebut, dan perusahaan tersebut sudah menjadi miliknya di ibu kota provinsi. Ia memang membuat terobosan baru dalam bisnis perusahaan dalam waktu singkat, meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 1 bulan. Ketika Gu Qiye mengelola perusahaan, alangkah baiknya jika bisnisnya tidak jatuh. Bagaimana dia bisa mengharapkannya untuk bangkit? Lobi Paviliun Linjun. Ada seorang pria muda berjas dan berdasi di sudut, minum anggur dengan penuh emosi. Apalagi saat melihat Sang Guan Ying melayang di sekelilingnya, menuangkan wine, menyeka keringat, bahkan diam-diam mencium wajahnya. Semua ini dilihat oleh pemuda ini. Apakah dia Gu Chen yang menyebabkan begitu banyak masalah akhir-akhir ini? Pemuda itu berkata dengan marah sambil menyesap anggur merah. Orang di sebelahnya yang tampak seperti pengikut mengangguk sedikit, ya. Dia adalah Gu Chen. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah orang-orang dari grup Gu. Jelas bahwa dia telah menjadi tokoh sentral grup Gu. Ada rumor di luar bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan keluarga Gu. Kalau tidak, bagaimana dia di Jiangsu bisa begitu sombong itu? Pria berjas itu berkata sambil tersenyum tipis. Namanya Qin Haoran, dan dia terbang ke sini dari Aorus Hill, 1000 km jauhnya. Selama ini, bisnis bahan obat Jiangsu telah berkembang ke kota Aorus Hill. Tetapi jika keluarga setempat ingin melakukan bisnis bahan obat ini, mereka harus datang ke Jiangsu untuk mengikuti keluarga resmi, salah satu keluarga Jiang, dan keluarga Bai untuk mendapatkan hak keagenan. Hak keagenan keluarga Qin berasal dari keluarga Sangguan. Sejak terakhir kali mereka menandatangani kontrak, mereka baru saja menyukai Sangguan Ying. Tuan, jangan bicara omong kosong. Jiangsu bukanlah wilayah kita. Tidak masalah untuk berbicara kepada saya, tetapi jika mereka mendengarnya, akan sulit untuk menghadapinya. Pria di sebelahnya memandangnya dan mengingatkannya dengan nada rendah suara. Jalan. Apa hebatnya? Dia hanya penjahat. Jika sepupuku membuatnya mustahil untuk melanjutkan bisnisnya, itu akan selesai sebentar lagi. Qin Haoran memegang gelas anggur dengan meremehkan orangnya. Mendengar nadanya, pria di sebelahnya pun mengerutkan bibir. Qin Haoran agak terkait dengan leluhur keluarga Bai yang terkenal di Aorus Hill. Jika kita benar-benar berbicara tentang senioritas, Bai Ruyue adalah sepupu dari saudara perempuan kedua dan bibi ketiga dari bibi tertuanya. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Mereka hanya tinggal di kota Aorus Hill, dan mereka sering bertemu tanpa melihat ke atas bertemu untuk makan malam bersama. Tetapi jika terjadi kesalahan, akankah Bai Ruyue melawan Gu Chen demi melepaskan kepentingannya sendiri? Jelas mustahil. Bahkan jika mereka benar-benar memutus perekonomian Jiangsu untuk Qin Haoran, bantuan ini dimaksudkan untuk digunakan sekali atau kurang. Tidak mungkin bagi keluarga Qin untuk meminta Bai Ruyue membantu masalah sepele seperti itu. Hubungan kekerabatannya relatif lemah, bisa dikatakan hampir tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Mereka hanya saudara paksa. Kemudian Qin Haoran mengejar Bai Ruyue dan memanggil sepupunya. Sudah lama sekali sejak resepsi dimulai sehingga Gu Chen hampir selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Demi mendapatkan bisnis tahun depan, banyak orang yang datang kepadanya terlebih dahulu untuk mengenalnya. Kepala keluarga besar dari selatan ke utara semuanya mulai berkumpul di sekitar Gu Chen. Qin Haoran, yang tidak jauh dari situ, perlahan mengambil gelas anggur dan berkata, "Haha, saya tidak tertarik untuk bertemu orang ini. Tuan Muda Qin, jangan lakukan apapun yang Anda inginkan. Ini bukan Aorus Hill, ini Jiangsu." Dia memahami sifat Qin Haoran. Dia selalu sombong. Di kota Aorus Hill, dia mengandalkan sedikit hubungan antara keluarga Qin dan keluarga Bai untuk mendominasi di luar. Awalnya tidak ada hubungan, tetapi setelah sering berpindah-pindah, mereka menjadi lebih atau kurang terkait-terkait. Di kota Aorus Hill, ada orang yang memanjakannya ketika dia datang ke sini, tapi ini adalah kota Jiangsu, wilayah Gu Chen. Bahkan jika keluarga kaya Zhang datang ke sini, dia tidak akan berani main-main di sini. Apa yang kamu takutkan? Sepupuku adalah Bai Ruyue. Kecuali dia tidak ingin tinggal di selatan, dia berani menyentuhku. Kata Qin Haoran sambil tersenyum tipis sambil memegang anggur merah. Pemuda di sebelahnya awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti berbicara. Di tengah aula,
Banyak orang mengelilingi Gu Chen, berbicara dan tertawa tentang prospek masa depan pasar bahan obat. Bahkan krim pelangsing ini telah menarik banyak perhatian, baru dipasarkan selama sebulan, dan banyak saluran telah menerima tanggapan yang baik. Pelanggan ini juga berencana untuk mencari hak agensi Gu Chen untuk krim pelangsing tersebut. Menurut masukan pasar saat ini, bahan obat harus melampaui setidaknya angka 200 miliar pada akhir tahun ini. Hanya butuh lebih dari 3 bulan bagi kita untuk mencapai apa yang telah dicapai orang lain dalam setahun di barat daya. Selain provinsi dan kota-kota yang tersebar di sekitarnya, jika semua saluran di selatan dieksplorasi, tidak akan sulit untuk menjual triliunan yuan setahun. Menurut saya pasar krim pelangsing ini sangat besar. Tuan Gu pasti akan memberi saya hak agen ketika saatnya tiba. Tolong simpan satu. Oh, jangan bicara omong kosong tentang kekuatan keluargamu. Berapa banyak yang bisa kamu harapkan? Gu Chen mengguncang gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kita semua adalah rakyat kita sendiri, bagaimana aku bisa melupakan kalian? Haha, sudah cukup. Ayo minum bersama. Semua orang mengangkat gelas mereka ke arah Gu Chen. Tetapi saat ini, Gu Chen hanya merasakan seseorang menabraknya dari belakang, dan anggur merah dituangkan langsung ke tubuhnya. Oh, maafkan aku. Qin Haoran berpura-pura malu dan berkata sambil tersenyum masam, maaf, aku tidak melihat siapapun di depanku barusan. Hanya ada satu orang di depanku, jadi itu bisa dimengerti, tapi jika ada sekelompok besar orang di depanku, mereka bisa menabrakku. Yang paling penting adalah tidak baik bertemu dengan siapapun, tapi dia menabrak Gu Chen tanpa memihak. Dia adalah penggagas pesta koktail ini dan pemilik sebenarnya dari klub ini. Jika dia bertemu Gu Chen, akan mudah bagi orang untuk berpikir bahwa dia sengaja mencari masalah. Semua orang mengira Gu Chen akan marah, tapi pada akhirnya dia hanya tersenyum ringan dan berkata, tidak masalah, saya tidak kaya dan tidak bisa dilanggar. Di satu sisi, kata-katanya mencerminkan kata-kata Gu Chen berhati besar, dan di sisi lain, itu berarti dia sama sekali tidak menyukaimu. Apakah Anda Gu Chen? Saya mendengar bahwa Anda menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini. Qin Haoran berdiri di belakangnya dan berkata dengan tenang sambil memegang tangannya. Ketika semua orang mendengar ini, alis mereka sedikit berkerut. Saya tidak tahu kapan, nama semua orang untuk memanggil Gu Chen telah berubah. Singkatnya, ketika mereka melihatnya, mereka harus memanggil dia Tuan Gu. Tidak ada yang berani memanggilnya dengan nama depannya. Bahkan Tuan Gu Qi harus memanggilnya Tuan Gu dengan hormat. Orang ini mungkin tidak tahu bahwa Gu Chen adalah satu-satunya orang yang telah mempermalukan Tuan Muda Kong di ibu kota kekaisaran. Bukankah ini di depan umum? Sebuah tamparan di wajah. Bahkan untuk orang biasa, memanggilnya Tuan Gu tidak terlalu menyanjung sombong dan sombong. Tidak ada seorang pun di Jiangsu yang bisa memanggil Tuan Gu secara langsung, kamu tidak layak. Jiang Tianhe memegang tangannya di samping dan berkata dengan suara yang dalam. Jiang Xingchun juga dengan cepat menyatakan kesetiaannya, karena Anda tidak menghormati Tuan Gu, maka kami tidak menyambut Anda untuk tinggal di sini. Tuan Muda Qin, sangat tidak sopan memanggil seseorang dengan nama depannya. Anda tidak tahu, kan? Sangguan Ying juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Jika seseorang tidak memberikan muka kepada suaminya di depan umum, maka dia secara alami tidak akan memberikan muka kepada orang lain. Alasan mengapa orang-orang ini bereaksi begitu keras adalah untuk membuat begitu banyak orang hadir hari ini tahu, ini adalah Jiangsu, grup Gu, dan wilayah keluarga Gu. Jika Anda ingin bekerja sama dengan Gu Chen di sini tahun depan, Anda harus menurunkan sikap Anda dan patuh. Sikap ini hanya menimbulkan masalah. Haha. Kenapa? Di provinsi barat daya Anda, apakah Anda menindas orang hanya karena jumlah orangnya banyak? Qin Haoran memegang tangannya dan tersenyum ringan. Orang-orang yang datang hari ini tidak hanya orang-orang dari provinsi barat daya, tetapi juga dari provinsi Zhejiang yang berdekatan, wilayah Guangdong dan Guangxi, Jiangsu, Zhejiang dan Shanghai provinsi Jiangnan. Pada dasarnya, kecuali tidak satu dari utara, semuanya perwakilan dari ibu kota provinsi semuanya datang ke Jiangsu. Saya kenal orang ini. Dia sepertinya dari Aurus Hill, kan? Kelihatannya familiar bagiku. Sepertinya dari keluarga Qin, kan? Keluarga Qin adalah keluarga kaya. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Saya mendengar bahwa keluarga Qin ada hubungannya dengan keluarga Bai. Tuan Muda Qin harus memanggil Bai Ruyue yang terkenal itu sebagai sepupu. Apa yang terjadi dengan keluarga kaya itu? Anda tidak tahu betapa kuatnya Tuan Gu. Orang itu berasal dari keluarga kaya Sen, Tuan Sen. Terakhir kali dia di Yuzu, dia tidak diperlakukan dengan patuh olehnya. Dia ditipu 10 miliar, dan dia belum mengeluarkan satu pun kentut. Tuan Gu sangat kuat. Lagi pula, keluarga kaya tidak bisa bersaing dengan keluarga bangsawan. Sepertinya kamu belum pernah mendengar rumor baru-baru ini.
Meski mereka belum benar-benar menyatakan pendiriannya, menurutku ada kemungkinan besar mereka ada hubungannya dengan keluarga di ibu kota kekaisaran. Melihat sikap Qin Haoran, semua pemegang saham grup Gu tidak bisa duduk diam. Lebih dari 20 pemegang saham, ditambah Gu Qiye, dan 3 keluarga Jiangsu, semuanya memelototi Qin Haoran dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli dari mana asalmu, atau dengan siapa kamu berhubungan, ini di Jiangsu. Melawan Tuan Gu berarti melawan seluruh provinsi Barat Daya. Jika Anda ingin berperang, kami akan selalu bersama Anda. Semua orang berteriak serempak. Bersambung.